Halo, kita tunggu lagi ya. Keputus, maafin, maafin. Hai, 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 semuanya hai. Nah, oke. Kita tunggu Om G ya, sebentar. Om G, Ya, putus. Ya udah Om. Tadi makan sama tidur gitu ya. Apa sih tadi ya, ya makanya bahwa artinya kita perlu. makan makan itu Mm-mm, apa yang oke atau tidak oke didagangin itu orang mm-mm. tuanya yang pilih-pilih sendiri. Ya, karena Ya, kan tiap orang tua punya apa namanya kebijakannya masing-masing. Ya, mm, jadi orang tua A bilang ibadah jangan didagangin, nanti dia jadi beribadahnya cuma kewajiban aja. Ya udah jangan ya. didagangin. Tapi kalau orang tua B bilang nggak apa-apa itu kan nanti kalau udah gede juga dia ngerti sendiri. Ya sudah sekarang didagangin nggak apa-apa. Makan juga gitu, tidur juga gitu. Prinsipnya makan itu syaratnya lapar, tidur itu syaratnya ngantuk. Ya, tapi kalau orang tuanya mau dagangin makan dan tidur, ya kalau berhasil ya nggak apa-apa. Tapi resikonya nanti dia apa namanya tidur itu jadi dimaknai sebagai kewajiban, makan dimaknai sebagai kewajiban dan semua hal Mm-mm, yang sifatnya kewajiban kan nggak enak, mm-mm. ya Ya. kan? Nah kalau Mm-mm. kalau apa namanya kalau kita melakukan sesuatu dengan rasa nggak enak, ya hasilnya juga juga sulit diharapkan untuk jadi optimal kan? Mm-mm. Oke. Jadi semua Pertimbangannya itu aja tergantung ya. tergantung resikonya sanggup ditanggung apa enggak dan tujuannya orang tuanya seperti apa gitu ya Om. Iya, karena Oke. prinsipnya yang kita lakukan kan akan menanam menjadi kebiasaan. Ya ya ya. Baik. Lanjut lagi ya Om. Ini pertanyaan-pertanyaan dari yang obrolan sebelumnya yang tadi udah sempat aku catat. Semoga udah pada join lagi yang tadi nanya ya. Mbak Tiara, tadi Mbak Tiara tuh komen sih, cermat menanggapi tahapan kesanggupan anak itu berarti caranya bergaul lahir batin ya Om ya? Iya, Angga, halo. Iya, Hai Mas Angga. kalau kalau apa namanya kalau mau tahu kesanggupannya sudah sampai mana kan mesti diamatin. Mm-mm, Jadi ya mm-mm, ya memang setiap hari kita mesti mesti ngamatin apa namanya perilakunya anak-anak ini sambil kita cocokin sama kriterianya. Apakah perilaku mm. yang dia tampilkan sekarang ini sudah cocok sama kriterianya itu? Kalau Kriterianya. sudah Ya. cocok, seberapa stabil perilaku itu muncul? Oke. Ya, Kalau dia prinsipnya belum stabil, stabil, jadi relatif ya kalau belum stabil kan artinya kadang muncul kadang enggak. kadang enggak ya. Itu Ya, berarti itu dia masih ada di dua kelas gitu ya. iya ya, artinya kan apa namanya kalau kita masuk ke tahapan yang berikutnya ya Mm-mm. itu bisa 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 nggak nyambung karena dia masih 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 berperilaku seperti di tahapan yang sebelumnya. Sebelumnya. Apalagi kalau kitanya nggak konsisten. Itu kan kayak Hmm, misalnya kalau dia kesanggupan menjadi pembelinya belum mapan, terus kita ya. kenalkan dia dengan pola menjual, kita kasih kesempatan dia menjual, Mm-mm. misalnya dengan pola kredit misalnya, itu Ya. kecenderungan untuk dia cari-cari kesempatan, cari-cari celah untuk nggak bayar jadi besar. Jadi banyak. Oh Iya, ya nanti ya ya. akhirnya akhirnya kita jadi perlu menghadapi apa namanya strategi-strateginya, jadi perlu menghadapi error-errornya. Tapi kalau dia sudah mapan kesanggupan jadi pembelinya, ya nggak akan dia dia berstrategi lagi karena dia sudah tahu kalau dia pengen dia mesti bayar dan dia bersedia bayar karena sudah terbiasa kan. Ya ya ya. Oke. Lisia, bagaimana mengajarkan bayi untuk kenal pertama kali enak dan nggak enak? Oh ya, apa namanya kalau kalau bayi sekali ya kalau bayi sekali kan pertama kita mesti kenalin pola alami dia dulu ya. Mhm. Kapan dia lapar, kapan dia pis, kapan dia pup, kapan dia ngantuk dan seterusnya itu kita aja dulu yang perlu perlu belajar mengenali polanya si bayi.
Nah, kalau kita Mm-mm. sudah kenal polanya si bayi itu, baru kita apa namanya bisa eh, ajak si bayi ini menghadapi situasi-situasi yang buat si bayi nggak nyaman. Jadi misalnya kita sudah tahu nih jam-jam segini biasanya dia udah akan ngantuk gitu kan. Mm-mm. Jadi udah akan Mm-mm. ngantuk, dia udah akan tidur. Nah, kalau awal-awal kita yang menyesuaikan diri sama dia, ketika dia mulai ngantuk, kita nyamanin supaya dia tidur, kita nyamanin supaya dia tidur. Ya, tapi kalau sudah kenal polanya dan menurut Mm-mm. kita polanya ini nggak cocok sama polanya kita, jam tidurnya dia itu apa namanya buat kita nggak enak karena jamnya nggak cocok, itu kita bisa Mm-mm. bisa geser jamnya. Misalnya dia biasanya ngantuk jam-jam 7 misalnya. Menurut kita kalau jam 7 kita nemenin dia tidur, kita akan repot-repot, kita keganggu sama kita jadi keganggu Kegiatan karena yang lain. ada kegiatan lain yang belum Ya, selesai atau masih perlu dilakukan. ya, Nah, kita pengennya dia apa namanya tidurnya ngantuknya jam 8 misalnya. Itu ya. ya kita mesti mesti geser apa namanya jam jam tidurnya dia. Tapi kalau untuk Mm. bayi memang kalau gesernya mundur susah karena kalau kalau dia ngantuk jam 7, kita pengen dia Mm-mm. tidurnya jam 7 lewat 5 misalnya. Itu susah Mm-mm. karena kan dia bisa ketiduran. Kalau kalau Iya, kita iya, iya. maunya dia tidurnya jam 7 lewat 5, jadi begitu jam 7 ngantuk, dia udah mulai teler-teler, kita gangguin supaya dia Digangguin, ya. nggak bisa tidur kan apa namanya jadinya kan kontraproduktif Mm-mm. gitu kan. Jadi dibalik, kalau bayi dibalik gesernya selalu maju. Jadi kalau kalau dia sekarang biasanya tidur jam 7, kita bikin situasinya supaya dia sudah ngantuk jam 7 kurang seperempat misalnya. Jadi kira-kira jam 7 Mm. kurang 10 kurang 5 harapannya dia sudah bisa tidur. Nanti dibiasain Mm-mm. aja sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau kalau fisik biasanya butuh waktu 7 sampai 10 hari untuk adaptasi ulang. Penyesuaian ya, oke. Iya, nanti kalau dia sudah terbiasa tidurnya jam 7 kurang seperempat, kita majuin lagi. Nah, kita majuin lagi. Jadi jam jam tidurnya itu yang kita majuin. Lapar juga gitu. Kalau 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 kita tahu dia biasanya lapar jam 7, ya kalau Mm-mm. jamnya menurut kita nggak cocok, kita geser, kita majuin. Ya, Mm. itu apa namanya kalau kita mau menyesuaikan sinkronisasi ya, artinya Ya. rutinitas yang kita mau bangun sama kebiasaan alaminya dia. Nah, ketika dia melakukan penggeseran-penggeseran itu kan akan membuat dia tidak nyaman juga. Ya, satu itu. Mm. Yang kedua, kita perlu belajar mengenali apa pola nangisnya si bayi. Jadi bayi ini nangis karena lapar, nangis karena ngompol, nangis karena mau pup, nangis karena apa gerah misalnya, nangis karena apa, Mm. itu kita perlu belajar mengenali pola-pola nangisnya supaya kita bisa tahu mana nangis-nangis yang memang karena adalah alarm kebutuhannya dia, Mm-mm. mana nangis-nangis yang cuma karena dia nggak nyaman, bukan karena dia butuh sesuatu. Oke. Ya. Nah, kalau kalau dia nangisnya karena nggak nyaman aja, karena dia nggak suka sama situasinya atau karena dia nggak suka sama apa yang dialami saat itu, maka kita jangan langsung tenangin, kita jangan langsung bereaksi, kasih dia kesempatan nangis beberapa detik lebih lama, detik ya, bukan menit, bukan bukan jam apalagi, karena apa namanya nanti salah paham, dibilangin dibiarin aja nangis, jangan, bukan dibiarin nangis sampai dia berhenti sendiri, ya karena apa namanya tapi dibiarin nangis beberapa saat lebih lama supaya satu dia belajar merasakan nggak enaknya, Mm. yang kedua supaya dia punya kesempatan olahraga karena pada saat itu kan Oke. bayi belum bisa menggerakkan badannya, jadi Ya. satu-satunya yang bisa digerakkan kan cuma otot napasnya. Jadi nangis Mm. sebetulnya juga perlu buat bayi karena apa namanya itu Olahraganya digunakan dia ya. juga untuk melatih melatih napas. Ya, jadi kalau nangisnya bukan karena butuh, nangisnya cuma karena nggak nyaman atau cuma karena dia pengen sesuatu yang dia suka, itu Mm. kita jangan langsung nyamanin, ya. Ya. Termasuk di dalamnya apa namanya netek, ya, menyusui.
Mm-mm. Seringkali masalahnya di situ. Setiap kali bayinya rewel, bayinya nangis, langsung disusuin, langsung disusuin. Jadi akhirnya anaknya terbiasa cari nyaman dengan cara nyusu sama ibunya. Itu yang justru sebetulnya Mm. nantinya jadi mempersulit proses lepas susu. Mm. Ya, jadi tapi kalau dari awal kita sudah apa biasakan dia netek itu dia menyusui itu cuma karena memang dia lapar, dia butuh makan, bukan karena dia butuh nyaman, nanti nggak akan ada masalah dengan proses lepas susunya karena ketika dia sudah nggak butuh susu, ya dia lepas-lepas sendiri, dia nggak akan cari susu lagi itu. Tapi kalau dia Oke. sudah terlanjur terbiasa cari nyaman dengan cara menyusu sama ibunya, nah ini yang akan bisa mempersulit ketika nanti dia apa namanya lepas susu. Ya, itu Karena jadi itu caranya kalau rekreasinya dibikin dia gitu ya. iya. Iya, jadi apa dalam situasi-situasi yang dia tidak nyaman, jangan langsung Mm-mm. ditanggepin, jangan langsung dinyamanin supaya dia belajar merasakan rasanya bagaimana nggak nyaman dan dia juga jadi Mm. bisa mulai mengenali situasi-situasi apa atau hal-hal apa yang biasanya bikin dia nggak nyaman. Ya, sambil Mm-mm. apa namanya itu juga jadi kesempatan dia untuk melatih otot napasnya karena kekuatan apa namanya bernafas ini diperlukan ketika nanti dia masuk MPASI. Ya, itu kenapa MPASI seringkali bermasalah juga antara lain gara-garanya napasnya jelek. Karena kalau kita ajarin untuk ngunyah, ngunyah kan butuh butuh tahan napas. Karena nggak bisa Iya. ngunyah sambil napas. Jadi kalau napasnya jelek, ngunyahnya bisa jelek juga. Nah, ketika ngunyahnya jelek, nanti bisa kalau itu terus nggak diselesain segera, nanti masalahnya muncul lagi jadi masalah bicara. Ya, anak-anak yang disebut terlambat bicara itu juga seringkali masalahnya bukan karena organ bicaranya bermasalah, bukan karena organ pendengarannya bermasalah, bukan karena apa namanya sesuatu di dalam mulutnya bermasalah, tapi karena napasnya jelek. Mm. Karena ngomong juga kan butuh butuh apa namanya tahan napas, nggak bisa ngomong Butuh sambil kekuatan. Iya. napas. Iya, Satu, iya. yang kedua ngomong justru butuh kekuatan untuk menyemburkan udara supaya Mm-mm. bunyi. Ya itu Mm-mm. kan butuh butuh kekuatan bernapas. Mm. Jadi kalau napasnya dari awal jelek, ya pasti akan masalah semua. Di ngunyahnya masalah, di bicaranya masalah. Coba aja perhatiin anak-anak yang dibilang picky eater, anak-anak yang dia bilang telat bicara. Coba diingat-ingat waktu umur 0 sampai 6 bulan itu termasuk banyak nangis atau enggak? Kalau iya, termasuk yang setiap kali nangis langsung ditenangin atau diberi kesempatan untuk nangis. Mm. Oke. Semoga cukup jelas ya tadi Mbak Lisia. Lanjut ya Om. Ya, Nah, Ca Putri, sebagai orang tua menghadapi anak di fase cari gara-gara itu gimana Om? ya konsisten. Karena kalau dia sudah masuk fase itu, artinya kan dia asumsinya sudah terbiasa dengan kesepakatan-kesepakatan. Mm-mm. Ya, dan jadi tinggal tinggal konsisten aja dengan kesepakatannya. Itu kan masalahnya cuma dia pengen ngerasain bagaimana rasanya ketika dia menghadapi konsekuensi dari kesepakatannya. Jadi ya Mm. dikasih kesempatan dia mengalami akibatnya, nggak apa-apa. Kan dia sudah belajar juga tentang apa namanya pola bertanggung jawabnya, asumsinya ya kalau kalau dia sudah masuk fase itu. Ya, jadi kalau kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain ya tinggal diminta pertanggungjawabannya. Kalau dia melanggar kesepakatan ya tinggal dijalanin konsekuensinya kalau kalau kesepakatannya smart. Mm. Berarti konsisten itu penting ya Om? Ya perlunya cuma konsisten aja kalau kalau di tahap itu. Oke. Teman-teman eh yang apa namanya sudah ada di situ atau sudah ngelewatin fase itu mungkin juga bisa Masa bisa itu cerita bisa pengalamannya dulu cerita gimana. ya. Tapi apa namanya memang yang umum bentuknya adalah bohong, nyuri sama cari gara-gara.
Tapi bentuknya bisa macam-macam, tergantung situasi keluarga, tergantung apa namanya kebiasaan anaknya juga. Nah, kalau kayak begini, bohong, nyuri, cari gara-gara gitu ya Om, itu sebelumnya kita udah kayak punya rules-nya dulu supaya anak tahu kalau di rumah ini bohong harus gimana, Eh, nyuri mak harus Makanya kan tadi aku bilang, kalau kalau anaknya sudah masuk fase itu, mm-mm, asumsinya adalah anaknya sudah punya sudah kesanggupan lulus. kecewa, anaknya sudah punya Ya, kesanggupan bersepakat, anaknya sudah punya ya. kesanggupan berjuang, kan asumsinya kan itu. Mm, Kalau mm-mm, kalau apa namanya anak ini masuk ke fase itu, memunculkan perilaku-perilaku itu sebelum dia belajar menjadi dewasa, mm-mm, sebelum dia punya mm-mm, kesanggupan-kesanggupan itu, ya lain ceritanya. mm. Enggak, Ya, itu artinya kan gini Om. ini kan apa namanya asumsinya yang pertanyaan ini untuk anak-anak yang sudah belajar pakai ruas Sudah dito ada di terus situ. kemudian masuk ke Ya, fase itu kan itu. Tapi kalau ya, kalau ya. anak-anak yang melampirkan perilaku itu adalah anak-anak yang belum terpapar oleh ruas dito, ya akan lain Itu beda ceritanya. cerita ya. Iya. Maksud aku, kalau misalnya ini anak ruas Dito ya, dia udah belajar dan udah punya kesanggupan kecewa dan bersepakat gitu tadi Om. Nah, hmm, tiba-tiba memunculkan perilaku bohong gitu ya Om. Mm-mm, mm-mm, Sementara sebagai orang tua, kan kita belum pernah nih punya pengalaman anak kita mm, bohong sebelumnya. Jadi kan mm, nggak pernah ada situasi kita harus bikin apa kesepakatan konsekuensi gitu Om. mm. Nah, pada saat bohong itu terjadi, orang Ya tuanya kalau tuh ketahuan, bisa kalau ngapain ketahuan ya gitu. dimintain, kalau ketahuan ya minta ganti rugi. Oh, itu dia. Minta Kalau ganti rugi kalau ya belum berarti siap. kalau belum ada kesepakatannya. Kalau kalau bohong Hmm, itu hmm, bukan karena dia melanggar kesepakatan. ya, 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 ya. Aku paham. kalau bohong itu artinya dia melanggar kesepakatan, ya tergantung kesepakatannya bagaimana kan? Bagaimana? Iya, betul, betul, betul. Ya, tapi Tapi kalau itu kalau di luar belum ada kesepakatan, belum ada ya, kesepakatan apa-apa, kemudian dia ya, melakukan sesuatu yang apa mm-mm, namanya sifatnya bohong. Kalau mm-mm. ketahuan ya tinggal diurus pertanggungjawabannya. Kan dia sudah belajar bertanggung jawab harusnya. Oke, Kalau kalau sudah oke, sampai di ya, ya, situ, ya kan? ya, 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 kayak kayak Ata misalnya. Kan ya, Ata sekarang kan sudah kenal pola ganti rugi. mm-mm, Ya mm-mm, kan? Ya, jadi ya, artinya ketika nanti dia menampilkan perilaku itu dan perilaku itu bukan karena melanggar kesepakatan, ya tinggal dimintain ganti mm-mm. ruginya kalau kalau dia merugikan. Kalau bohong itu Merugikan. Oke, merugikan, ya kan? ya, ya, Satu, ya, yang kedua kalau bohongnya ketahuan, oke. ya kan? Karena kalau bohongnya nggak ketahuan, ya udah, apa yang mau dimasalahin dong nggak ketahuan. Nggak ketahuan ya, iya benar benar Ya, benar. kan berarti kan kita cuma mencurigai. Kita mencurigai dia bohong. Kalau kita mencurigai dia bohong kan pertanyaannya kita mau percaya atau nggak percaya. Kalau kita nggak mau percaya, ya kita mesti membuktikan bahwa dia memang bohong. Bisa nggak buktiin? Mm, 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 Ya kan? Tapi kalau mm, kalau apa namanya kalau gagal membuktikan, ya udah itu kan balik lagi kitanya sanggup kecewa apa enggak karena usaha yang kita lakukan gagal atau karena yang kita inginkan tidak ya bisa kita memang dapatkan, ya, oke, ya kan? Tapi ya, kalau ya, ya. tapi kalau ketahuan, ya tinggal diurus pertanggungjawabannya. Kalau nggak Oke, ketahuan ya udah, mau diapain lo nggak ketahuan? dilewatin aja ya. Iya, ya. Iya. Tunggu sampai ada yang terlihat mata ya Om. Mbak Hani tuh tanya, oh iya, Mbak Mbak Sam Story, sebentar ya, aku tuh tadi mencatat pertanyaannya Mbak Sam Story, tapi kayaknya ada yang kurang catatanku, jadi kalau bisa dicatat lagi sebelum yang ganti rugi ini. Mbak Hani tanya, Om, anakku kalau setiap meminta sesuatu yang dia inginkan, dia menawarkan pilihan ke bundanya. Bunda mau aku melakukan A atau aku melakukan B. Anakku usianya 8 tahun. Itu berarti di kelas mana? Ya kalau gitu kan dia sedang menjual kan dia kan nawari. Coba coba ulangin coba ulangin. Bunda mau aku melakukan A atau melakukan B? Kalau Kalau dia 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 lagi dia pengen, kalau dia meminta sesuatu. ya misalnya misalnya kayak tadi kan dia pengen es krim misalnya. Ya terus dia Mm-mm, bilang, "Bunda aku mau es krim. Bunda mau mm-mm. aku nyapu atau Bunda mau aku beresin buku." Misalnya Ya, contohnya begitu. Kalau kalau contohnya begitu, ya itu artinya kan dia sedang menjual.
Oke, berarti dia Ya kan dia, sebagai penjual nih. iya, dia kan sedang menawarkan ke apa namanya ke bundanya, tapi memang dia mengajukan penawaran itu dengan apa namanya setting sebagai pembeli. Ya kan Oh dia kan ini, ngajuin ya, 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 permintaan dulu, Bunda aku mau es ya, krim. ya, 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 supaya ya. Bunda setuju, Bunda pilih aku nyapu atau aku beresin buku. Mhm. Ya kan dia yang masang harganya, tapi dia menyampaikannya dengan Dengan setting cara dia sebagai pembeli. pembeli. Iya. Ya, ya, oke, oke, oke. Jadi dia datang ke Eh, toko. Dia datang ke toko nih, apa namanya? Bu, aku mau beli jagung. Ibu mau aku bayar mhm, pakai apa uang cash atau mau aku bayar pakai apa uang elektronik? mhm. Itu kan kan sama Dia begitu. sebagai pembeli, iya, iya, iya. Dia sebagai pembeli, tapi dia mengajukan apa namanya penawaran bentuk harganya. Mhm. Dan itu nggak apa-apa, Om. So, nggak apa-apa, itu artinya dia sudah siap belajar jadi Belajar penjual. Itu jadi penjual. artinya dia sudah siap Bisa belajar naik kelas. dipercaya. Ya, Ya, oke. cuma karena belum terbiasa, karena belum dilakukan, jadi dia kan belum tahu caranya menjual bagaimana. Mhm. Oke, lanjut ya Om. Ada Kembara Fashion tadi nanya, kalau masalah anak bilang gini, Ma, aku mau jajan ya, kan aku udah mandi. Itu gimana Om? Kita setujuin atau Nah, enggak? iya makanya itu kan yang tadi Kak bilang, kalau dia sudah kenal pola membelinya, maka antara lain kemungkinannya begitu dia beli dia bayar Dia bayar. Heeh. terus dia nagih. Kan gitu. Ini sama Ya. nih ya kayak yang tadi. Ya, ya, ya. Iya, jadi pertanyaannya kan tergantung harga itu kan terserah yang jual prinsipnya. Mm-mm. Ya, jadi kan tergantung si penjualnya, apakah harganya masih sama atau sudah naik. Ya kan? Oke, Kayak kita iya ya, kayak kita tahu barang itu harganya 5.000 misalnya. Ya, begitu kita ya. sampai ke tokonya itu kita langsung kasih duit 5.000, Pak, ini uangnya 5.000, aku ambil itu satu botol. Padahal Ya, iya harganya kalau lagi naik ya Om. iya kalau harganya masih 5.000, kalau ternyata sudah naik gimana? Ya kan? Jadi terserah Ya, yang ya, jual. ya. Kalau mau setuju ya silahkan apa namanya disetujuin karena dia sudah bayar tinggal tapi dia belum ngambil barangnya kan gitu. Ya, Tapi kalau ya. kalau mau nggak setuju yang nggak disetujuin ya tinggal bilang, oh kalau kamu mau itu harganya bukan mandi, harganya apa? Ya. Oke. Nanti kan dia komplain. Ya, Kok harga kok berubah gitu? tiba-tiba Uang gitu ya? apa namanya kan kemarin Bunda bilang kalau Harganya aku mau ini, pinjam iya. HP aku mesti mandi dulu. Ya itu kan harga Iya, iya, iya. kemarin. Harga hari ini kan Oke. terserah yang jual. Ya, ya, ya. Ya, itu justru Baik, Om. itu juga pertanda kalau dia sebetulnya sudah lulus jadi pembeli dan siap jadi penjual. Jadi kita bisa iklanin juga lain kali kalau kamu mau apa namanya mandi terus minjem handphone, kamu tanya dulu sama Bunda. Bunda setuju nggak harganya itu? Hmm. Ya, jadi kamu bilang dulu sama Bunda, Bunda apa namanya mau mau aku mandi nggak? Kalau mau aku mandi, aku pinjam handphonenya. Ya, itu kan sambil sambil kita ajarin dia bagaimana caranya menjual. Ya, ya, ya. Itu malah saat yang tepat ya buat ngajarin Iya, dia naik kelas ya, Om. iya. Siap. Baik, lanjut ya, Om. Ada cerita ki. Cerita kie atau cerita ki peraturan apakah harus selalu berdasar kesepakatan, Om? Oh, lain peraturan sama kesepakatan lain. Peraturan itu ya peraturan, kesepakatan ya kesepakatan. Peraturan itu tidak harus bukan bukan kesepakatan. Peraturan itu sesuatu yang dibuat oleh apa namanya tuan rumah, oleh satu pihak yang kemudian disampaikan kepada pihak lain yang mau terlibat sama pihak ini. Kayak misalnya di restoran. Ya, Heeh. yang punya restoran bisa bikin peraturan kalau mau makan di sini apa namanya nggak boleh pakai baju warna merah misalnya. Hmm. Boleh aja. Jadi ketika ada orang datang pakai baju merah, dia bilang, oh Pak kalau makan di sini nggak boleh pakai baju merah. Ya, atau kan banyak restoran yang bikin aturan tidak boleh bawa makanan minuman dari luar. Hmm. Ya kan? Itu Hmm. aturan. Itu kan bukan bukan kesepakatan antara yang punya restoran sama pembelinya. Itu aturan. Pembeli. Ya, Ya, ya. tinggal pembelinya milih mau ikut aturan itu atau tidak. Ya.
Ya, kalau dibilang apa namanya, kalau dia memang mau makan di situ, sementara di situ nggak boleh pakai baju merah, maka pilihannya dia ganti baju. Ya, pakai Hmm. baju warna lain dulu, baru masuk ke restoran itu, baru boleh kan? Ya, Hmm. tapi kalau Hmm. kalau dia nggak mau ganti baju, ya berarti dia nggak bisa masuk restoran itu karena aturannya di restoran itu nggak boleh pakai baju merah. Hmm. Kan gitu aja, sama kayak kita ke bioskop kan. Sekarang kan beberapa bioskop menyediakan loker di pintu. Jadi kita masuk ada Ya. satpamnya. Kalau ketahuan bawa 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 makanan dari luar, dia apa namanya satpamnya minta makanan itu ditaruh di loker, nggak boleh dibawa masuk ke Ya. bioskop. Ya. Ya kan? Kalau kalau ketahuan kan begitu. Makanya sekarang kemudian orang-orang juga banyak yang cari-cari cara bagaimana cara menyembunyikan makanan supaya bisa lolos masuk ke bioskop. Hmm. Ya, Hmm. itu artinya kan dia melanggar aturan, dia tidak mau ngikutin aturan. Ya tinggal tergantung ketika ketahuan bahwa dia melanggar aturan, ya apa yang terjadi ya tergantung aturannya bagaimana. Ya, itu aturan. Tapi kalau kesepakatan itu sebelum diberlakukan itu sudah perlu sebelum diberlakukan isinya perlu disepakati dulu, disetujui dulu oleh semua pihak. Hmm. Ya, jadi si restoran ini bikin pengumuman dulu ke semua orang. Aku mau bikin aturan bahwa kalau mau makan di sini nggak boleh pakai baju merah. Setuju nggak? Nah, itu namanya kesepakatan, bukan aturan. Oke. Ya, jadi terserah orang tua mau bikin aturan atau mau bikin kesepakatan. Ya, baik. Kan balik lagi tergantung orang tua mau menanam kebiasaan yang mana, mau menghasilkan perilaku yang mana. Oke. Oke, semoga jelas ya, Kakak cerita Ki. Eh, Mbak Sam Story, ganti ganti rugi apakah harus related dengan tindakannya, Om? Enggak, ganti rugi itu prinsipnya kesepakatan. Itu bedanya ganti rugi sama hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya maksa. Ya, nggak ada hakim yang tanya kan, kamu mau nggak dipenjara? Ya, Hmm. kamu kamu pilih mau dipenjara atau mau bayar denda? Nggak ada hakim yang begitu. Hakim yang bikin keputusan. Kamu dipenjara jedok, kamu ganti rugi jedok, kamu bikin apa namanya melakukan sesuatu apa jedok, udah hakimnya bikin keputusan dan itu keputusannya tidak bisa diganggu gugat, mesti dilakukan suka atau nggak Ya, suka. Ya, itu namanya ya. hukuman. Itu kenapa hukuman prinsipnya adalah memaksakan. Tapi kalau ganti rugi itu prinsipnya adalah kesepakatan. Ya, jadi bisa si korban yang mengusulkan, bisa si pelaku yang mengusulkan. Tapi yang Hmm. penting disepakati. Itu makanya ganti rugi nggak bisa semena-mena. Makanya di pengadilan perdata pun yang prinsipnya adalah ganti rugi itu maksimalkan bentuknya pilot. Karena kita tidak mungkin memberikan ganti rugi sebanyak yang kita tidak mampu berikan. Jadi Hmm. silahkan pelaku yang mau mengusulkan ganti ruginya apa boleh, korban yang mau mengusulkan ganti ruginya apa boleh. Tapi ketika usulan ganti ruginya sudah ditampilkan, maka kemudian perlu ada apa namanya proses bersepakatnya. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka ganti ruginya juga tidak terjadi. Ya, jadi Oh, ganti ruginya nggak terjadi ya? iya, jadi itu kenapa ganti rugi nggak bisa sewenang-wenang karena kalau si korban sewenang-wenang karena kamu sudah nginjek kakiku, sekarang aku minta kamu beliin aku motor. Ya, Hmm. itu bukan masalah relevan atau tidak relevannya, tapi pertanyaannya orang yang nginjek kaki itu setuju nggak bayar ganti ruginya bentuknya motor? Hmm, ya, Ya, ya. kalau kalau dia nggak setuju, ya apa namanya, ya Berarti tidak sepakat ya, ya diganti. tinggal dibicarakan kan bisa ditawar Ya. jadinya. Makanya usulan ganti rugi itu bisa ditawar karena prinsipnya Hmm. adalah kesepakatan. Ya, secara umum itu, tapi secara Hmm. Hmm. spesifik kalau kita bicaranya orang tua sama anak, karena kita mau mengajarkan anak tentang pola ganti rugi, Hmm. maka selama orang tua menilai usulannya si anak ini adalah aman dan Ya. orang tua bisa melakukannya, walaupun orang tua tidak nyaman melakukannya, nggak suka melakukannya, maka lebih Hmm. sebaiknya usulan ganti rugi yang diajukan itu tetap dipenuhi.
Ya, tapi kalau Oh, kita oke. tidak kalau kita tidak bisa lakukan, itu baru ditawar. Hmm. Ya, supaya Jadi proses karena tawar-menawar tujuan tetap boleh ya, Om ya? boleh boleh kalau Hmm. kalau kita tidak bisa melakukannya, kita bisa Ya, nawar. Ya, ya. maaf, nak, ayah nggak bisa kalau ganti ruginya kayak gitu. Coba kamu usulin yang lain atau gimana kalau ayah mau usulin ganti ruginya A misalnya. Itu Ya. kita kita boleh nawar, kita bisa nawar. Apa Hmm. namanya? Kalau kita tidak bisa memenuhi permintaan ganti ruginya dia. Tapi kalau Ya. sebetulnya kita bisa memenuhi permintaan ganti ruginya dia, dan kita nilai itu aman. Kalau Ya. ini settingnya adalah orang tua atau guru atau siapapun pengasuh yang sedang mau mengiklankan, menanamkan kebiasaan membayar ganti rugi ke anak yang diasuhnya, maka Mm-mm. sebaiknya tetap dilakukan walaupun kita nggak suka kalau aman. Ya, tapi kalau kalau Hmm. secara kalau secara umum sama semua orang, walaupun kita bisa melakukannya, tapi kalau kita nggak suka, ya kita bisa nawar usulan ganti rugi itu. Ya, jadi kayak tadi, gara-gara aku nginjek kakinya orang itu, seorang itu minta ganti rugi beliin motor. Aku sebetulnya bisa beliin motor dan buat aku beliin motor itu nggak rugi-rugi amat misalnya. Tapi kalau aku nggak suka, ya aku tetap bisa nawar. Nggak mau Hmm. kalau motor, kalau kalau mau ganti rugi yang lain. Apa? Aku traktir pizza aja 2 loyang. Mau nggak? Bisa begitu. Tapi kalau Hmm. kalau settingnya untuk anak-anak, karena kita lagi mau membangun kebiasaan, kan kita mesti bikin anaknya jadi suka ketika dia mendapatkan ganti rugi. Ya. Ya, karena ketika dia Ya. suka mendapatkan ganti rugi, nanti dia akan aji mumpung. Sebentar-sebentar minta ganti rugi, sebentar-bentar minta ganti rugi. Ya. 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 Ya, Benar. Benar. nah Benar. kalau kalau perilaku aji mumpung minta ganti rugi itu sudah muncul, artinya dia sudah kenal polanya. Kalau dia sudah kenal Oke. polanya, berarti sudah dia sudah siap untuk apa bayar ganti rugi juga. Jadi besok-besok kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan kita, kita sudah bisa minta ganti rugi karena dia sudah kenal Hmm. polanya. Ya. Itu Oke. kenapa belajar bertanggung jawab itu mulainya adalah ketika dia sudah pernah menunjukkan perilaku bahwa dia merasa bersalah. Kalau dia belum bisa Hmm. menunjukkan perilaku merasa bersalah, itu apa pelajaran bertanggung jawabnya tidak dengan konsep ganti rugi karena justru itu akan membuat dia belajar menghindari tanggung jawab nantinya. Oh, jadi caranya gimana Om kalau tidak muncul perilakunya? Caranya cuma diajak aja. Jadi kalau untuk anak-anak Hmm. yang belum menunjukkan perilaku merasa bersalah, ketika dia Hmm. melakukan hal-hal yang menurut kita salah, yang menurut kita Hmm. merugikan, dan Ya. kita mau membiasakan dia dengan pola bertanggung jawab, kita cuma ajak. Ya, Oke. misalnya dia numpain air. Ya kita Ya. ajak dia beresin. Yuk kita beresin. Beresin. Kamu Oke. ambil kamu tolong ambilin tisu atau lap atau pel atau apa nanti kita sama-sama keringin misalnya. Atau ya kita yang ngambil lapnya terus kita ajak dia ngelap bareng. Ya. Nah, Hmm. kalau dia nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ya udah dilepas boleh atau dijadikan Hmm. hutang boleh. Ya, kalau misalnya Hmm. air tumpah itu eh, dibiarkan tumpah nggak apa-apa, kita bisa jadiin Hmm. utang. Kalau kalau dia diajak Hmm. beresin tumpahan itu nggak mau, kita bisa jadiin utang karena kalau pada saat itu dia nggak mau beresin, kan nggak mungkin dia diam aja. Pasti kan dia pengen Iya. sesuatu yang lain. Ya, nah Iya. bantuin ngelap air tumpah itu dijadikan harga untuk apa yang dia minta. Sesuatu yang dia mau berikutnya. Oh, Ya, iya, iya, iya. Siap. kalau dijadikan hutang. Tapi kalau kita Ya. nggak mau jadiin hutang, ya sudah. Ketika diajak dia nggak mau, ya udah lepasin aja. Nanti lain kali kalau Hmm. kejadian lagi, ya diajak lagi. Kalau dia nggak mau, ya biarin aja sampai kita menemukan dia menunjukkan perilaku bahwa dia merasa bersalah. Nah, kalau dia sudah punya Hmm. perasaan bersalah, baru kita kenalkan pola ganti ruginya itu. Ya, Oke. jadi kalau kalau Om. dia kalau dia Hmm. melakukan sesuatu yang merugikan, ya kita ajak dia bayar ganti rugi. Oh, oke. Om, Karena kalau aku enggak, mau kalau kalau tanya. dia belum Ya. kalau dia belum merasa bersalah, kita sudah ajak dia minta ganti rugi, nanti dia kan Heeh. memaknai bertanggung jawab itu sebagai nggak enak. Ya, itu yang Oh, membuat dia itu akhirnya kuncinya belajar ya. menghindari tanggung jawab.
Oh, memaknai tanggung jawab sebagai sesuatu yang nggak enak. Ya, Jadi itu dia yang nanti akhirnya bisa salah menghindari itu satu ya. membuat dia apa namanya jadi berbohong. Oke. Satu itu, yang kedua, makanya ketika dia menampilkan sesuatu yang sifatnya merugikan atau kita minta dia bertanggung jawab, tanggung jawabnya diberesin dulu, baru dievaluasi kalau perlu. Kalau nggak perlu pun nggak usah dievaluasi. Kebanyakan orang adalah apa namanya ketika ada kejadian, terus kita mengevaluasi dulu, baru kita urus pertanggungjawabannya. Itu salahnya. Karena kalau kita evaluasi dulu sebelum pertanggungjawabannya beres, maka dia bisa belajar bahwa dia punya kesempatan untuk lepas dari tanggung jawab. Oh, belajar ngeles ya Om ya. Ya, belajar ngeles. Ya, Hmm. tapi kalau kalau tanggung jawabnya sudah beres, baru kemudian kita ajak dia mengevaluasi apa namanya apa yang terjadi sehingga dia melakukan itu, dia nggak perlu ngeles Mm-mm. lagi karena kan udah nggak ada konsekuensi apa-apa. Dia nggak perlu bohong Hmm. lagi karena kalau kalau dia jujur pun sudah beres pertanggungjawabannya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Om, aku mau tanya sedikit soal tadi kalau anak merugikan terus dia satu jadi utang, satu dilepas. Kalau dilepas itu tidak akan mengajarkan dia bahwa dia bisa lepas tanggung jawab gitu ya Om? Kan enggak kalau 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 dia belum Belum, pada karena pada dia belum kalau dia muncul pada ya. tahap iya kalau dia pada tahap Oh, ya, ya, belum ya itu merasa ya. Oke. belum bisa merasa bersalah, kan dia tidak Mm-mm. memaknai itu sebagai sebagai sesuatu yang salah. Ya, 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 ya. Bagaimana dia tergerak untuk melepaskan tanggung jawab kalau dia tidak memaknai itu sebagai sesuatu yang salah? Sesuatu yang bersalah. Oke. Ya, ya, ya. Karena itu tadi untuk anak yang merugikan dan belum muncul Iya, rasa itu Kak. ininya ya Om ya. Iya, kita itu dilakukan kalau anaknya belum punya rasa bersalah. Tapi kalau kalau dia sudah punya rasa bersalah, ya nggak begitu. Iya. Oke, Makanya noted. kita juga perlu perlu hati-hati supaya kita tidak merusak fitrahnya dia untuk merasa bersalah. Karena seringkali rasa bersalah itu jadi nggak muncul bukan karena tidak muncul, tapi karena dirusak. Dirusaknya karena apa Om? Ya karena kebiasaan. Hmm. Kan apa namanya ada orang-orang terutama orang-orang jadul itu kan ketika anaknya melakukan sesuatu yang sebetulnya itu secara normatif salah, tapi kan Ya. kita toleransi. Oh ya, 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 atau ya, malah ya, kita ya. apa namanya kita limpahkan kesalahannya itu ke orang lain. Ke orang lain. Iya. Kayak Oh tembok ini disalahin gitu ya, ya. iya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, itu justru itu yang akhirnya tanpa sengaja membuat kita ngajarin dia untuk menyalahkan orang lain, untuk Orang melemparkan lain. tanggung jawab ke orang lain. Ya, jadi dia tidak akan merasa bersalah karena selama ini tidak ada perilaku-perilakunya dia yang apa namanya bisa mengakibatkan rasa bersalah. Hmm. Oke. Oke Om, lanjut. Ada Acit Nika nanya, misal anak-anak itu udah di penjual, tapi akunya nggak sempet-sempet melatih jadi penjual, jadinya mereka nggak terbiasa. Itu gimana Om? Remedi ya Om? Iya, ya, ya ketika situasi belajarnya ada, mau dipakai ya dipakai. Hmm. Jadi Oke. apa namanya belajar ini juga juga mesti hati-hati ya. Artinya eh, kalau kita bilang anak-anak perlu belajar, bukan berarti setiap hari kita perlu membuat dia belajar. Belajar karena belajar itu cuma bisa dilakukan pada situasi yang layak buat belajar. Nah, situasi yang layak Hmm. buat belajar itu adalah situasi yang bisa kita kuasain. Ya, jadi Hmm. orang-orang yang ada di situ kita bisa bikin dia setuju bahwa situasi yang ada di situ, barang-barang atau apapun yang ada di situ bisa kita kuasain untuk jadi seperti yang kita mau. Situasinya bisa Hmm. kita kuasain jadi seperti yang kita mau. Itu namanya situasinya layak belajar. Tinggal kita pilih mau dipakai buat belajar atau enggak. Ya, jadi walaupun Oke. situasinya layak belajar, nggak dipakai buat belajar boleh, boleh terserah orang tuanya pada saat itu. Aku lagi malas, aku mau libur, ya udah libur aja walaupun situasinya layak buat belajar. Tapi kalau situasinya tidak layak buat belajar, maka pilihannya memang libur. Karena kalau dipaksakan buat belajar, orang tuanya pasti nggak bisa konsisten. Hmm. Hmm. Ya, itu justru sama dengan kita
membuka kesempatan untuk anak-anak belajar curang, untuk anak-anak belajar manipulasi, untuk belajar adu domba. Kalau kitanya jadi nggak Mhm. konsisten, untuk belajar maksa, untuk belajar nodong, ya Ya. strateginya akan muncul di situ. Ya jadi apa namanya lebih baik belajarnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali sekalipun, asal Mhm. pada saat situasinya layak belajar kita bisa konsisten daripada setiap hari tapi nggak konsisten. Jadi nggak apa-apa kalau Oke. kalau karena situasi tidak memungkinkan, jadi apa namanya sekarang ini diliburin terus, digratisin terus, dinyamanin terus, sudah setahun 2 tahun nggak apa-apa. Nanti tahun ketiga baru situasinya layak buat belajar ya baru dimulai nggak apa-apa. Karena kan balik lagi seperti tadi, mulainya anaknya umur berapa itu nggak penting. Yang penting Ya. pertanyaannya pada saat itu Mulainya kapan? Mau orang dimulai tuanya kapan gitu ya? iya mau mau mulai melakukan atau tidak. Yang pertama, yang kedua orang tuanya masih punya kewenangan atas anaknya atau tidak. Mhm. Oke. Karena kita juga cuma bisa ngajarin orang, kita cuma bisa ngelola orang kalau kita punya kewenangan atas orang itu kan. Iya. Kalau udah nggak punya kewenangan, jadi nggak bisa ya Om ya? Iya, karena kan kalau kita nggak punya kewenangan, gimana kita bisa bikin dia setuju? Mhm. Kalau Dina, Hai Mbak Dina. eh Lanjut Om. Hmm. Ntar ya Om. Rumah Nauli. Aku nggak tahu nama aslinya. Mbak yang pakai akun Rumah Nauli nanya bagaimana caranya supaya kita bisa memisahkan hal-hal yang merupakan aturan dan hal-hal yang sebaiknya dilakukan sebagai kesepakatan. oh kalau itu pilihan, ya dipilih aja. Mau mau semuanya pakai sepakatan boleh, mau semuanya pakai aturan boleh, mau ada hal-hal yang diatur, ada hal-hal yang disepakatin juga boleh. Itu terserah masing-masing orang tuanya aja maunya gimana. Karena kalau kalau itu di rumah, ya prinsipnya kan siapa yang jadi tuan rumah. Ya Ya. orang tuanya jadi tuan rumah atau enggak di situ. Hmm. Ya, tergantung rumah itu milik siapa, siapa yang berwenang. Misalnya rumah itu milik orang tuanya, tapi di situ Hmm. juga ada orang lain yang tinggal. Ada entah ada Hmm. kakek neneknya, entah ada saudaranya, entah ada siapa. Dan si orang tua ini gagal membuat yang lain setuju. Ya sama Ya. kakek nenek lah pada umumnya kan sama kakek nenek. Ya walaupun itu Kalah rumahnya wewenang ya Om ya. kita, iya, Hmm. walaupun itu rumahnya kita, tapi yang berlaku kan omongannya kakek nenek, bukan omongannya kita. Ya emang kita mau mau berantem sama kakek nenek. Hmm. Ya kalau Enggak. kalau nggak bisa, kalau nggak bisa begitu, kan walaupun rumah itu milik kita, tapi sebetulnya de facto tuan rumahnya adalah kakek nenek. Oh ya ya ya. Jadi ya terserah terserah tuan rumah kan, mau dibikinnya pakai aturan atau mau dibikinnya pakai kesepakatan. Kesepakatan. Baik. Cerita Kie nanya risiko menegakkan aturan itu apa Om? Resiko menegakkan aturan, ya ketika ketika orangnya nggak mau ikut aturan, kan pilihannya dia menghadapi menghadapi aturannya atau dia pergi. Pergi. Aku nggak mau tinggal di sini karena apa namanya kalau mau main handphone aja mesti pinjam-pinjam. Aku ikut tinggal di rumah temanku aja yang main handphonenya bebas. Mhm. Ya ya ya. Oke, semoga jelas ya Mbak Ki. Ada Saboli. Rasa bersalah itu bentuknya kayak gimana Om? Rasa bersalah bentuknya kayak gimana? Wah, susah ceritanya. Oh, oh itu Ya, perasaan. tapi kayaknya kalau buat anak kelihatan dari gerak-geriknya ya Om. Iya, iya semua apa namanya semua orang mestinya juga juga kelihatan dari perilakunya Ya ya, dari apakah perilakunya. dia merasa bersalah atau tidak. Makanya orang tuanya mesti apa mencermati perilakunya si anak ini. Kalau dia gerakannya begitu, itu Mm-mm, apakah mm-mm. itu gerakan yang menunjukkan bahwa dia merasa bersalah kan gitu. Ya jadi mesti Oke. dikenalin anaknya kebiasaan-kebiasaan anaknya kalau dia gini-gini terus gitu atau kalau dia diajak ngomong sambil lihat-lihat ke atas lihat apa gitu misalnya Iya iya iya. nggak tahu ya makanya tiap tiap orang Tiap anak beda-beda bentuknya ya. lain-lain Tiap orang ya. beda-beda. Ya. Oke. Ada Kak Owi. Kak Owi Merisa tanya Om, mau contoh belajar dagang untuk anak risiko dong Om.
Kalau OI ya prinsipnya kalau dagang kan pilihannya pakai format upah atau usaha. Kalau pakai format upah artinya kan kita kasih dia tugas lalu kita sebutin upahnya apa. Kalau kalau Mm, format usaha artinya kita sebutin penawarannya lalu kita yang bisa dia dapatkan lalu kita sebutin syaratnya atau harganya. Nah, kalau kalau dia resiko maka kalau pakai format upah, ya upahnya bentuknya resiko. Ya, jadi tugasnya pun sifatnya apa namanya yang dia nggak suka. Misalnya, kalau kamu nggak mandi sebelum jam 5, maka kamu nggak ikut pergi nanti. Ya, itu artinya kan tugasnya adalah apa namanya mandi sebelum jam 5, ya kan? Tapi karena dia anak resiko, maka tampilannya kan harus bentuknya resiko. mm-mm. Ya, jadi nyebutnya kalau kamu apa namanya belum mandi sebelum jam 5, maka upahnya adalah kamu tidak ikut pergi. Itu. Tapi kalau kalau mau pakai format usaha ya tinggal dibalik. Kalau kamu nggak mau ikut kalau kamu nggak mau ditinggal, maka kamu mesti mandi sebelum jam 5. Ya, Oke. karena kan kalau kalau pakai format usaha artinya kita nyebutin penawarannya dulu, baru kita nyebutin harganya. Kayak persis kayak daftar menu di restoran kan? Restoran ya Om. Ya. Ya kan? Apa kan disebutin dulu menunya apa, terus sebelahnya baru disebutin harganya. Ya kan? Mm-mm. Menunya apa, baru Mm. disebutin harganya. Ya sama. Menunya adalah kalau kamu nggak mau ditinggal, harganya adalah kamu mandi sebelum jam 5. Kalau mau pakai format Oke. usaha, kalau mau pakai format upah, tinggal dibalik. Kalau kamu nggak mandi sebelum jam 5, maka upahnya kamu ditinggal. Hmm. Semoga cukup jelas ya Mbak. Om G lanjut ya. Halo Mbak Nindi, katanya dengerinnya sambil berpikir keras. Semangat Mbak, sama aku juga. Ini sambil ngomong sambil mikir soalnya aku. Ada Saboli, Om yang nanya soal tadi perilaku bersalah. Katanya Saboli, dia belum bisa membedakan si anak itu merasa bersalah atau dia takut. Karena kadang-kadang suka ada yang takut-takutin, nanti kamu dimarahin loh, kayak gitu-gitu Om. Ya itu makanya apa namanya kenapa kita perlu bergaul lahir batin karena memang itu kan soal rasa. Jadi kita mesti Mm-mm. mesti mengenali rasanya. Memangnya ya kalau itu tidak ada cara lain kecuali bergaul. Jadi Oke. apa namanya intensitas bergaulnya ditambah supaya kita bisa lebih lebih jelas mengenali perilakunya yang kayak gitu itu sebetulnya energinya apa. Ya, Mhm. satu itu. Yang kedua, kalau kalau dia jadi biasa takut gara-gara suka ditakut-takutin orang, ya Ya. tinggal dibuktikan saja kan. Kalau misalnya apa namanya kamu jangan main di situ, nanti kamu dimarahin mama. Ya tinggal dibuktikan Ya. aja ketika dia main di situ mamanya marah apa enggak. Ya, sekali, dua kali, Hmm. tiga kali lama-lama kan dia akan kenalin polanya bahwa orang ini bohong Ya. atau orang ini benar. Oh iya, kalau aku main di situ mama marah. Kan juga tergantung tergantung mamanya. Selama ini mamanya suka marah enggak? Ya, oke. Ya, selama Om ini kalau ngomong mamanya mamanya suka suka bikin marah dia atau takut enggak? atau enggak? Ya, ya, ya. Om kalau bilang mamanya suka marah atau enggak, jangan lihat aku dong. Kayak nuduh aku banget. Oke, oke. Ya memang Lanjut masih ya, suka Om. marah kan? Hmm. Iya sih. Aku Om, dicurhatin Ata. dicurhatin Ata, iya. Memang jangan sering-sering anak ketemu sama Om G tuh. Bisa curhat sendiri soalnya. Oke. Mbak Intan ya, Om. Kata Mbak Intan, ini Mbak Intan curcol. eh Bocah-bocah di sini katanya udah mulai susah banget kerjain school from home. Aku harus apa? Nggak ada yang perlu dilakukan, itu kan urusannya sama sekolah. Kan Hmm. murid itu secara prinsip punya hak untuk tidak mengerjakan tugas dari gurunya. Jadi tergantung gurunya, apa namanya, apakah gurunya sudah membuat kesepakatan sama muridnya, ya.
Atau kalau gurunya tidak membuat kesepakatan, apakah gurunya membuat aturan tentang pengerjaan tugas itu? Kan itu aja. Mm-mm. Jadi pertanyaannya cuma apakah si murid ini tahu apa resikonya, apa akibatnya kalau dia tidak melakukan apa yang diminta gurunya. Itu aja. Mm. Kalau muridnya tahu apa resikonya, apa akibatnya kalau dia tidak melakukan yang diminta gurunya, dan dia siap menghadapi resikonya itu, ya udah selesai. Orang tuanya kan cuma menyediakan fasilitas. Apa fasilitasnya kalau school from home? Disediain laptop, disediain internet, sudah kan? Mm-mm. Jadwalnya kapan, ngerjainnya apa, itu nggak usah diurusin. Itu tinggal orang tuanya tinggal standby aja untuk membantu kalau anaknya minta bantuan dan orang tuanya setuju membantu. Kalaupun anaknya minta bantuan dan orang tuanya tidak setuju membantu, kan nggak apa-apa, tinggal Bisa dijual sangat dikasih mahal. harga juga ya Om? Iya, iya, Iya. ya, dikasih dijual sangat mahal. Oke, nih Om, ada anak kecil, ini temennya Ata. Ada kakak Kika mau tanya, Malang hujan atau enggak? Soalnya Bandung hujan deres. Ya, di sini juga hujan deres. Oh, sampai sore ini belum hujan, tapi biasanya kemarin-kemarin sore-sore hujannya. Oke. Tapi Om, tapi hari ini Hah? sampai sore ini belum hujan. Oke. Om, waktu kita kayak tinggal 5 menitan lagi nih. Tapi aku masih punya dua Nggak pertanyaan apa-apa ya Om. kalau kalau kurang apa namanya Nanti disambung lanjut boleh. lagi ya. Ya. Sip. Ih, Om G baik banget sih. Ada Afifah. Bagaimana sih Om caranya untuk menyadari situasi ini lagi nggak layak belajar? Karena aku tuh sering banget kayak memaksakan situasi, terus setelah itu jadi adu menang gitu. Ya dia dirasain, diamatin, dirasain, dipikirin pada saat itu apakah barang-barang, apakah aktivitas yang ada di situ pada saat itu bisa nggak dikuasain untuk jadi seperti yang kita mau. Orang-orang yang ada di situ bisa nggak diajak setuju. Ya, yang Hmm, kedua aman atau bahaya. Karena oke. tidak layak buat belajar itu bisa aman bisa bahaya. Misalnya kayak tadi ya, karena saya kalah wewenang sama kakek nenek, terus pada saat itu ada neneknya, ya kan? Ya, Mm-mm. selama ada neneknya yang berlaku adalah keputusannya neneknya. Ya, jadi Ya, walaupun sebetulnya situasinya saya nilai aman, walaupun sebetulnya apa namanya situasinya, aktivitasnya bisa saya buat seperti yang saya mau, tapi karena saya tidak bisa membuat si nenek setuju, dan kalau ya. sudah kayak gitu keputusannya nenek lebih lebih kuat daripada keputusannya saya, maka situasinya tetap tidak layak buat belajar. Ya, jadi Mhm. nggak layak buat belajar itu artinya kalau situasinya atau orang-orang yang ada di situ atau aktivitasnya tidak bisa saya kuasai, tidak bisa saya buat setuju. Oke. Jadi ya lebih baik libur ya Iya, Om ya. termasuk misalnya kalau kitanya lagi repot atau lagi buru-buru atau kitanya secara emosi atau secara fisik lagi nggak fit, itu juga nggak Mm-mm. layak buat belajar karena apa namanya kalau anak-anak jadinya berstrategi pasti kita nggak bisa konsisten. Baik, siap. Eh, Mbak Vista. Hai Mbak Vista. Mbak Vista nih yang kemarin nanya-nanya Om G banyak deh gitu. Gara-gara Mbak Vista aku jadi ikutan kepo. Mbak Vista bilang di sini tuh ada anak kecil Om, suka manjat jendela kamarnya Mbak Vista. Aku sih selalu Hmm. bilang yang aman ya, cuma emaknya tuh sering ngingetin atau marahin biar dia nggak manjat. Tapi anak kecil ini tetap aja manjat. Nah itu aku gimana? Aku cukup tetap biarin dia aja kan ya, karena nggak punya kewenangan si anak ini juga sih, dan aku nggak mau icam juga. Atau aku tetap perlu ngasih tahu ngebel terus yang aman ya gitu. Kalau kalau itu apa namanya kalau tidak ada pihak yang berwenang di situasi itu, ya Mm-mm. Vista bisa memposisikan diri sebagai pihak yang berwenang. Tapi Uh-uh. berarti pada saat itu Vista memperlakukan situasinya sebagai situasi sengketa. Jadi selama situasinya adil aman dan Vista tidak dilibatkan oleh anaknya ataupun oleh orang tuanya, ya Vista ngawasin aja adil amannya. Selama adil, selama aman, biarinin aja mereka
mereka apa namanya Bersengketa sendiri gitu ya. bersengketa sendiri ya. Jadi cuma jadi Jadi itu penonton aja gitu ya. bukan jadi penonton, jadi wasit. Oh, jadi wasit ya, jadi Ya, wasit. kan Oke. wasit kan kalau kalau apa namanya petarungnya lagi bertarung kan wasitnya nonton, tapi nontonnya kan Iya, dalam rangka mengawasin adil iya, amannya. Begitu nggak iya, adil atau begitu bahaya baru wasitnya intervensi. iya. Ya, tapi kalau kalau masih adil masih aman ya ditonton aja sambil sambil ngawasin adil amannya. Kalau dilibatkan baru dilibatkan sebagai apa? Curhat atau cari bempel atau cari kamus itu nanti diperlakukan sebagai permintaan, setuju atau enggak? Hmm, baik, baik, baik. Oke, eh semoga sudah selesai. Iya Om, pertanyaannya udah habis kayaknya. Oke, Alhamdulillah. Oh, berarti jadi wasit yang baik dan benar. Iya betul, Mbak Vista. iya jadi wasit. Jadi wasit. Om G, terima kasih banyak. Sekali Sama-sama. lagi selamat ulang tahun, selamat dua Amin, puluh terima lima tahun kasih. berkarya, selamat Amin, 10 terima tahun kasih. Ruas Dito. Jangan bosan-bosan aku tanyain ya Om. Siap. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut. Ya, jadi teman-teman buat yang mau apa namanya privat sama Om G di masa di rumah ini, di rumah aja ini masih tetap bisa, bisa lewat video call, bisa lewat voice note, chat, semua bisa ya Om ya. Iya, Tinggal bisa. disepakati saja sama Om G, bisa ke message aja ke @latihati gitu ya Om. Iya, boleh apa Mhm. DM lewat hati-hati boleh DM lewat aku mau juga boleh, ya. nanti aku Ya, kasih tahu boleh. ke Om G. Ya, oke. Om G, terima kasih. Teman-teman, terima kasih Sama-sama, terima banyak. kasih. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu lagi. Dadah semuanya.